Semua orang tentu sudah mendengar klaim yang sering disuarakan oleh para pemimpin dan anggota parlemen Malaysia. Apa sih yang menariknya, Fitnah? Iya. Stability, kita memberikan stability. Betul. Harapan, kita memberikan banyak harapan. Market, kita memberikan Lebih lebih besar besar, bahkan, lebih ya. besar, Benar. ya kan? Apa? Nah, kemudian orang mulai menganalisis. Iya. Ketika kemudian komponen tax rate itu menjadi sebuah Itu faktor sangat berpengaruh ya Mas ya? salah satu, Oke. bukan satu-satunya. Oke. Ini kalau kemudian tax rate dijadikan kompetitif, Iya. daya saing kompetitif, iya. Mas, maka ini mau nggak mau kita harus mulai serius membicarakan besaran tarif pajak kita. Kita harus mulai serius. Karena apa? Kalau instrumen tarif digunakan, ini mulai tidak sehat. Perang tarif. Betul ya, ekonomi Indonesia secara nyata dompetnya itu tambah tebel apa tambah tipis. Nah realitanya setelah kita gali data dari Bank Indonesia, ternyata menunjukkan bahwa apa? Rata-rata tabungan rumah tangga, jadi satu rumah, duit tabungannya di Indonesia kalau dirata-ratakan, itu sudah turun 6,3%. Turun guys, bukan tambah naik. Bukan meroket ke bulan, tetapi turun. Dan sekali lagi datanya ini bukan data buatan Benix pakai krayon ya, dibikin di kertas gambar. No baby, ini data datang dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa rata-rata tabungan rumah tangga di Indonesia, KK di Indonesia, itu udah turun lebih dari 6% dan sekarang hanya menjadi 4,28 juta. Jadi lu bayangin, ada ratusan juta rumah tangga di Indonesia. Kalau di rata-rata, tabungan satu kakak, satu rumah itu cuma 4,2 juta rupiah. Ini jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Bank Dunia bongkar fakta Malaysia masih belum layak jadi negara maju. Setidaknya Malaysia saat ini pencapaiannya luar biasa. Industri semikonduktornya juga maju pesat. Bahkan perusahaan-perusahaan raksasa atau perusahaan besar teknologi dunia juga berinvestasi di Malaysia seperti Google, Apple, Microsoft, semuanya investasi di Malaysia. Dan pada faktanya negara kita justru tertinggal. Berita-berita seperti inilah yang menyebabkan masyarakat kita akhirnya malas untuk belajar lebih maju ke depan ya, karena sudah terbuai dengan berita-berita yang tidak sesuai fakta. Saya sebagai netizen kalau melihat berita seperti ini itu juga agak kesel juga ya. Kenapa sih segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita-berita yang tidak sesuai fakta? Nah anehnya selalu disangkutkan dengan Malaysia. Kenapa nggak menyangkutkan dengan Brunei, Singapura? Kenapa? Kenapa asyik negara tetangga kita yang satu ini Malaysia? Dan kenapa tidak mau mengakui kemajuan tentang negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Di dalam sistem-sistem yang ada di Malaysia, kita itu juga tertinggal jauh loh. Nggak usah yang istilahnya besar-besar. Kita bandingkan hal yang kecil saja. Misal kata, sistem parkir. Sistem parkir di Malaysia itu sudah auto, sudah online. Kenapa di negara kita masih manual? Harusnya Indonesia bisa dong buat aplikasi macam Malaysia. Jadi secara parkir saja sistemnya sudah online, mengikuti kemajuan zaman. Lah kok bisa-bisanya membuat berita seperti ini? Dan pada faktanya negara kita juga tertinggal dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti di mobil nasionalnya, ya kan? Vietnam yang selama ini mungkin tidak dipandang lah seolah-olah negara kecil, tapi prestasinya luar biasa. Dan berikut inilah fakta pahit yang harus kita terima. Dan seolah-olah jangan selalu asyik memetik nama negara tetangga kemudian memberitakan yang tidak sesuai fakta. Ini kalau kita tertampar fakta akhirnya jadi malu sendiri kan. Oke, kita simak videonya. Bank Dunia sebut Malaysia belum layak menjadi negara maju. Semua orang tentu sudah mendengar
klaim yang sering disuarakan oleh para pemimpin dan anggota parlemen Malaysia, mengenai status negara mereka yang katanya sudah menjadi negara maju. Mereka bahkan tak segan-segan menyebutkan bahwa Malaysia adalah negara yang kaya raya, dengan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Pernyataan ini tentunya menggugah rasa bangga di kalangan rakyat Malaysia yang merasa negara mereka sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara adidaya. Namun, klaim tersebut sepertinya harus ditelaah lebih dalam. Bank Dunia, lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam menilai perekonomian negara-negara di dunia, mengeluarkan laporan yang mencuatkan fakta berbeda dari klaim tersebut. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menyatakan bahwa Malaysia masih belum layak disebut sebagai negara maju. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan gambaran yang sering dipromosikan oleh politisi Malaysia di mata dunia. Laporan Bank Dunia ini mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang sudah terlanjur mempercayai citra Malaysia sebagai negara kaya. Bank Dunia menjelaskan bahwa pendapatan Malaysia, yang diukur berdasarkan PDB per kapita, masih jauh di bawah Indonesia. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama mengingat bahwa Malaysia selama ini sering dianggap sebagai negara dengan perekonomian yang lebih stabil dan berkembang pesat. Gubernur Bank Dunia bahkan menambahkan, bahwa pernyataan anggota parlemen Malaysia yang sering memuji-muji pencapaian negara mereka lebih bertujuan untuk mencari pujian semata. Dalam pandangannya, banyak politisi yang hanya mengedepankan retorika kosong demi mendapatkan simpati publik, tanpa benar-benar menunjukkan keberhasilan yang dapat diukur dalam hal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, hal yang lebih mengejutkan lagi adalah pernyataan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa Indonesia, meskipun selama ini sering dibandingkan dengan Malaysia dalam banyak aspek, memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar. Salah satu faktor yang disebutkan adalah potensi Indonesia dalam membangun pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa, khususnya di daerah Kalimantan dan Papua. Dengan memanfaatkan potensi besar yang ada di dua pulau ini, Indonesia bisa melompat jauh dalam hal kemajuan ekonomi. Pembangunan pusat ekonomi di Kalimantan dan Papua tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Daerah-daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan jika dikelola dengan baik, bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal ini tentu akan membawa Indonesia menuju status negara maju yang lebih layak, dan bahkan bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara adidaya di dunia. Secara teori, Indonesia sudah memenuhi banyak syarat untuk disebut sebagai negara maju. Pendapatan per kapita Indonesia, meskipun masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara, telah menunjukkan angka yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, meskipun angka pendapatan sudah terlihat menjanjikan, angka pembangunan pusat ekonomi yang masih rendah menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Indonesia memang memiliki tantangan besar dalam hal distribusi pembangunan ekonomi. Pusat-pusat ekonomi di Indonesia sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan Jakarta sebagai jantung perekonomian. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara daerah yang lebih maju dan yang tertinggal, terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih banyak mengalami kesulitan dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar. Bank Dunia juga menyarankan agar Indonesia fokus pada pemerataan pembangunan ekonomi, dengan membangun infrastruktur yang lebih baik di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. Pembangunan yang merata akan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi semua daerah untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal. Jika Indonesia berhasil memanfaatkan potensi yang ada di Kalimantan dan Papua, maka negara ini bisa meningkatkan daya saingnya secara global. Banyak perusahaan besar yang sudah mulai melirik kedua pulau ini sebagai sumber daya yang tak ternilai harganya. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia bisa memaksimalkan potensi alamnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Malaysia, meskipun memiliki beberapa pencapaian dalam sektor perekonomian, harus lebih realistis dalam menilai posisi mereka di kancah global. Klaim bahwa Malaysia sudah menjadi negara maju mungkin terlihat muluk jika dibandingkan dengan fakta yang ada.
Pembangunan ekonomi yang solid harus didukung dengan kebijakan yang mendalam dan terukur, bukan hanya dengan retorika yang bertujuan untuk menarik perhatian internasional. Tentu saja, Malaysia tidak bisa mengabaikan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Bank Dunia. Peningkatan kualitas hidup rakyat dan pemerataan pembangunan adalah hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius. Hanya dengan mencapainya, Malaysia bisa benar-benar mengklaim dirinya sebagai negara maju dalam arti sesungguhnya. Di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi tantangan untuk menjaga momentum pertumbuhannya. Potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia harus dijaga dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pemerintah Indonesia perlu lebih serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur yang memadai, serta memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain itu, Indonesia juga harus berfokus pada penguatan sektor-sektor industri yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Industri kreatif, digital, dan teknologi harus diberikan perhatian lebih agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Kemajuan teknologi akan menjadi salah satu faktor utama dalam mencapai status negara maju, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dalam sektor ini. Di masa depan, Indonesia berpotensi besar untuk mengubah arah perekonomiannya dengan berfokus pada sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan Dan anehnya, berita-berita seperti ini justru membuat orang Indonesia itu malas untuk belajar maju ke hadapan, belajar dalam hal apapun, karena sudah dibuai dengan berita-berita yang bohong. Dan saya melihat dari segi komentar para netizen ya, saya akan mencoba untuk sedikit membacakannya, komentar-komentarnya. Malaysia hanya sekedar promosi jadi negara maju, tapi faktanya tidak, dan datanya harus dibuktikan. Sedangkan berita-berita seperti ini itu dibuat dengan fitur AI, di mana tidak menjelaskan sumber datanya dari media mana, hanya dari fitur AI. Dan memang ramai seolah-olah percaya bahwa ini berita beneran, padahal berita ini adalah bohong. Semoga berita ini dilihat orang Malaysia agar tidak sombong dan angkuh, dan juga suka menghina rakyat Indonesia. Dan harus tahu juga bahwa ringgit Malaysia itu dicetak di Indonesia. Saya kadang-kadang tertawa ya melihat berita-berita seperti ini. Ini itu berita yang sangat-sangat ya merugikan masyarakat kita. Karena terlena dengan buayan dengan berita-berita seperti ini. Terlena dibuai-buai berita yang seolah-olah manis. Pada faktanya, ini saya berbicara fakta ya. Kemarin di Indonesia ada salah satu perusahaan yang dimana perusahaan tersebut itu sudah mendapat dana dari investor atau dari pengusaha luar. Tetapi ujung-ujungnya ya paham-paham sendirilah. Justru dikorupsi. Bagaimana mau maju negara kita kalau suka korupsi? Oke, tidak bisa dinafikan. Sumber daya alam Indonesia itu begitu sangat melimpah luar biasa. Kalau andai saja dikelola dengan cara baik, tidak ada korupsi, ya kemungkinan Indonesia berpeluang besar untuk menjadi negara maju. Dan menjadi sebuah negara maju itu tentunya bukan hanya satu langkah, dua langkah. Tetapi kita juga harus membenahi proses di bawahnya, atau proses ke bawahnya, termasuk di antaranya pendidikan yang berkualitas. Kita bisa lihat sendiri ya, untuk saat ini fasilitas pendidikan atau fasilitas sekolah yang ada di negara kita, di pelosok-pelosok pedalaman, kadang-kadang melihatnya itu saya kadang-kadang miris. Ini bukan tentang menjelek-jelekkan negara ya, atau membanding-bandingkan ya, tetapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita, ya jelas jauh berbeda. Meskipun berada di pedalaman, di pelosok, mereka membangun fasilitas sekolah itu benar-benar dibuat senyaman mungkin untuk anak-anak sekolahnya. Ya, sehingga para pelajar ketika menempuh pendidikan di dalam kelas, mereka terasa nyaman dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana pendapat
netizen yang bijak dari Indonesia. Kita simak videonya bersama-sama. Jujur malu banget ya sama Indonesia. Kalau kalian kira kasus fraudnya e-fishery itu masalah orang kehilangan duit, menurut gua ini salah satu kasus startup paling parah yang pernah gua alamin di seumur hidup gua. Simpel lagi nih, ini ngebuktiin bahwa founder-founder di Indonesia bukan cuma tanda kutip bodoh, tapi nggak punya integritas dan memegang kepercayaan investor global. Sebenarnya ada satu angle yang bikin gua makin kesel ya, karena dari dulu digaung-gaungin cerita anak kampung yang sukses dengan membantu petani di Indonesia. Ceritanya tuh kayak fairy tale banget, dan kalau kalian nggak tahu, e-fishery itu nilai perusahaannya di atas 20 triliun rupiah. Itu ngegait investor legendaris kayak Pak Patrick Waluyo yang sangat amat terkenal sebagai investor Gojek di awal-awal. Bahkan berani bikin statement ini tuh penipuan sistematis yang sebenarnya terjadi dari 2018. Dan ada satu statement lagi yang penting. Kasus ini merusak seluruh ekosistem startup di Indonesia. Masih mending kalau seluruh dunia ngelihat startup ini gagal dan orang kehilangan duit. Tapi beda ceritanya, kalau semua investor dunia ngelihat Indonesia sebagai negara yang nggak punya integritas. Dan gue tahu banget, karena gue pernah podcast sama CEO-nya. Dan gue pernah ngebahas e-fishery nunjukin kebanggaan gue sebagai startup aquaculture unicorn pertama di dunia datang dari negara kita. Makanya gue kesel. Dan ini pelajaran penting buat kalian yang bermimpi untuk jadi startup founder. Integrity is everything. Tolong semua komentar setelah nonton video ini jangan komentar rasis atau komentar ujaran kebencian. Setuju, Mas. Biarkanlah ini semua jadi pembelajaran, bahan evaluasi kita ya terhadap negara kita, baik pemerintah ataupun masyarakat, agar semua tuh bisa berperan memperbaiki hal-hal tersebut. Nah, kita ngomongin kenapa Indonesia itu nggak dapat investasi kayak negara Vietnam. Kalau kamu perhatikan data GDP per kapita Indonesia dan Vietnam itu, kita ngomong dari tahun 2003 ya, Indonesia itu GDP-nya tuh 1052, Vietnam tuh cuman 485. 2013 Indonesia 3600, Vietnam 2367. Tahun 2023 Indonesia GDP-nya 4919, Vietnam 4284. 20 tahun lalu GDP Vietnam itu nggak sampai setengah GDP Indonesia. Sekarang sudah mendekati. Kemungkinan kurang dari 20 atau 10 tahun lagi GDP Vietnam tuh akan nyalip Indonesia. Saat ini Vietnam jadi tujuan investasi paling menjanjikan di dunia, terutama di Asia Tenggara. Dengan nilai investasi yang sangat fantastis ya dibandingin negara kita. Mulai dari perusahaan raksasa yang kita sudah ketahui, mulai dari Apple, Nvidia, Microsoft, Samsung, LG, Intel, Panasonic, Canon, Toshiba, Lenovo, Nintendo, Dell, Nike, Adidas, dan masih banyak lagi. Dan belum lagi, tidak lama ini saya juga mendengar bahwa SpaceX milik Elon Musk juga berencana menanamkan investasi sebesar 1,5 miliar dolar untuk layanan satelit Starlink di Vietnam dalam waktu dekat. Fantastis nggak angkanya? Fantastis banget. Bagaimana dengan negara kita Indonesia? Meskipun ada, tapi sayang sekali nilai investasi kita dari luar tuh tak sebanding dengan sebanyak nilai investasi dari Vietnam. Yang masuk ke Vietnam maksud saya. Sangat disayangkan sih sebenarnya, pada akhirnya kita kalah di kandang sendiri. Terus bagaimana dengan wacana Indonesia emas? Jujur aja sih, yang orang luar aja skeptis lihat ini, dengerin hal ini, apalagi saya. Jangan sampai wacana Indonesia emas yang sering kita gaungkan tuh malah diraih oleh negara tetangga terlebih dahulu. Terlebih lagi Vietnam nih, yang padahal negaranya tuh punya awal yang lebih buruk dibandingin negara kita di saat mereka tuh menghadapi tantangan besar setelah Perang Saudara, kalau nggak salah di tahun 75 ya. Jangan sampai Vietnam jadi tujuan bagi kita warga Indonesia untuk mencari pekerjaan suatu saat nanti. Yang dimana sekarang kita tuh sudah kalah dari Singapura sama Malaysia. Jangan sampai semua masalah yang kita hadapi saat ini menjadi masalah yang lebih besar suatu saat nanti. Menurut saya pribadi nih ya, masih ada harapan untuk bangsa ini, dan tentu saja tidak mudah. Tentu saja kita semua tuh yang harus berperan gotong royong untuk perubahan itu sendiri. Mas. Dan tidak bisa dari pihak pemerintah sama masyarakat tuh jalan sendiri-sendiri, nggak bisa. Harus bersatu. Jangan di saat rakyatnya mau maju, pemerintahnya malah bikin mundur. Saat pemerintah mau maju, rakyatnya nggak bisa diajak maju. Sekarang bisa dibilang rakyat percaya nggak sama pemerintah? Ya itu dia jawabannya. Bagaimana? Kalau ibarat kata nih, kapal ini ya, kalau kapal dayung tuh harus searah. Kalau beda arah ya kapan nyampe, satu ke sana, satu ke sini, diam di tempat. Mudah-mudahan teman-teman yang habis nonton video ini, entah pejabat pemerintah atau masyarakat, ayolah coba pikirin satu cara, satu asa yang bisa bikin Indonesia lebih bertaring lagi. Jangan sampai apa yang ada di hati, yang dipikirin sama yang dilakuin beda semua. Yang di hati berpikirnya saya harus tolong orang, harus membuat masyarakat maju. Yang dipikirkan gua mau dapetin untung segede-gedenya kalau gue jadi pejabat. Terus yang dilakuin ternyata
oh gue disuruh begini, ternyata beda. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira yang gue ngomongin di sini betul atau betul? Bahas di kolom komentar. Subscribe channel gue supaya makin banyak lagi yang gue kupas satu persatu. Dan jangan lupa like dan share. Anehnya, video yang memberikan edukasi seperti ini justru mendapat komentar yang seolah-olah tidak percaya. Pret kecepret, banyak cakap, atau bacot. Ini apa-apaan ini? Masnya ini memberikan edukasi yang begitu sangat luar biasa. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti warga negara Indonesia mencari pekerjaan di Vietnam. Dan saat ini Vietnam melaju begitu sangat pesat. Dan kemajuan sebuah negara itu bukan hanya bergantung kepada pemerintahnya saja, tetapi masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama, bergotong royong bersama. Masyarakatnya juga mudah diatur, sebaliknya pemerintahnya juga harus memberikan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat. Dan ini adalah reaksi dari para YouTuber Indonesia yang bijak, selalu memberikan edukasi. Namun sayangnya kadang-kadang masyarakat kita ketika diberikan edukasi justru komentarnya itu kadang-kadang suka memberikan komentar yang negatif. Ini sangat penting ya. Jadi mau nggak mau faktanya kita itu tertinggal dari Singapura dan Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.